Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita buka katekese kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapa telah mengaruniakan kami karunia kehidupan. Berkatilah kami, para umat-Mu, para anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini. Semoga kami mampu menjadi pribadi yang bertekun dalam doa, dalam sabda, dalam pelayanan, dan menjadi pribadi yang baik dan benar, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dengan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seturut kehendak Allah kita dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk para umat di Gereja Rutan Okumene Bengkayang yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini. Puji Tuhan, dengan sarana teknologi kita bisa bertemu. Begitu juga untuk Rutan kelas 2A Pontianak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak terkasih. Kalau di Rutan Bengkayang masih gabungan ya, antara laki-laki dan perempuan kalau tidak salah. Tapi kalau di Rutan Pontianak sudah dipisah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi kita masih berbicara tentang Yesus, siapakah engkau? Dan yang paling utama, seperti yang sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya, bahwa ada beberapa gelar-gelar Yesus. Secara kristologi Alkitabiah, gelar-gelar Yesus itu ada 20. Yang sudah kita bahas itu yang pertama adalah Allah Tuhan, Tuhan Allah. Nah, itu adalah gelar-gelar Yesus. Jadi kalau ada orang Kristiani yang tidak mengenal gelar Yesus sebagai Allah, berarti perlu untuk bertobat dan kembali untuk dibimbing oleh Roh Kudus mengenal siapakah Yesus itu. Kemudian gelar yang berikutnya adalah Tuhan. Berikutnya adalah Tuhan Allah. Jadi kalau kita menyebut Yesus, itu sudah sebenarnya sama dengan Allah. Kita menyebut Yesus itu sama dengan Tuhan. Dan bahkan lebih komplit lagi, Tuhan Allah. Berikutnya gelar-gelar Yesus yang kedua itu Yesus dari Nazaret. Jadi secara historis, Yesus itu betul-betul menjadi manusia, atau betul-betul dilahirkan sebagai manusia dan tinggal di Nazaret. Ya. Jadi masa kecilnya itu dihabiskan di Nazaret, kemudian dia berkarya kurang lebih 30 tahun ya. Dia harus melaksanakan tinggal di Nazaret itu. Setelah itu dia melanjutkan karyanya untuk pergi ke selatan, karena terbagi wilayah, ada Israel Utara, ada Israel Selatan, sedangkan Yesus itulah tinggal di Israel Utara. Lahir di Israel Selatan, di Yerusalem, tetapi karena ada pembunuhan terhadap bayi-bayi oleh Herodes, maka dia harus mengungsi, dibawa oleh bapak dan ibunya pergi ke Mesir. Selanjutnya ketika mau kembali lagi, rupanya anak dari Herodes itu yang begitu bengis juga membuat Yosef atau Yusuf dan Maria untuk memutuskan tinggal di wilayah Israel Utara, Galilea, dan tepatnya di suatu desa yang bernama Nazaret. Berikutnya gelar yang ketiga itu adalah Yesus anak Daud. Nah, Yesus anak Daud ini kita tahu Bartimeus ketika mau disembuhkan, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Nah, gelar Yesus anak Daud ini bukan sembarangan disampaikan oleh Bartimeus. Ini adalah pernyataan dari Bartimeus yang berasal dari kehendak Allah. Jadi ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari mau disembuhkan, pada prinsipnya dengan menggunakan nama Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, itu berarti kita sudah mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Selanjutnya ada gelar Yesus yang keempat, itu Yesus anak Allah. Nah, ini yang sering menjadi kontroversi. Kok Allah itu beranak? Yesus itu anak Allah. Kapan